Papa mertuaku itu lucu sekali ya. Katanya beliau gemes banget melihat aku yang sedang hamil, makanya beliau perhatian banget sama aku, menantu kesayangannya. Yah, aku pun jadi senang deh setiap kali papa memberiku perhatian dan kasih sayangnya kepada diriku. Apalagi di saat aku mengandung anak pertama ini. Mas Hengki suamiku malah dapat tugas pendidikan jauh ke luar negeri. Sementara bagi seorang wanita, masa kehamilan itu merupakan masa yang cukup sulit, di mana seorang istri sangat membutuhkan perhatian dari suami. Yah, tapi mau bilang apa? Namanya juga Mas Hengki suamiku harus ikut dinas pendidikan di luar negeri dalam waktu lumayan lama. Semua demi karir pekerjaannya. Untungnya, mertua sangat peduli padaku, dan aku pun mulai menyayangi papa mertuaku ini. Kisah yang aku alami bersama papa mertuaku terjadi di saat kandunganku memasuki usia yang keempat bulan. Waktu itu, Mas Hengki sudah sebulanan berangkat untuk pendidikan di Eropa, sehingga enggak ada yang mengantarkan aku untuk memeriksakan kandungan ke dokter spesialis. Karena aku malas kalau harus pergi sendirian, aku pun menelepon mama mertuaku, dan kata mama, nanti biar papa mertuaku yang akan menjemput dan mengantarkan kalau aku mau periksa ke dokter. Berawal dari nganterin aku memeriksakan kandungan ke dokter spesialis, papa mertuaku akhirnya jadi sering mengunjungiku di rumah walau aku enggak ada jadwal periksa ke dokter. Beliau bilang merasa khawatir dan harus selalu melihat kondisiku untuk memastikan kalau aku sehat dan baik-baik saja. Ya, kata mertuaku, beliau gak sabaran ingin lihat cucu pertamanya yang sedang aku kandung itu. Pokoknya kalau kamu butuh apa saja jangan sungkan bilang ke papa ya. Soalnya ini kan cucu pertama papa dan mama. Jadi papa sangat sayang sekali padanya, kata papa mertuaku ketika pertama kali mengantarkan aku periksa ke dokter. Malam itu, sembari nyetir mobil, tangan papa mertuaku sempat juga mengusap perutku yang mulai mengembang. Papa juga bilang aku boleh minta apa saja kalau aku mengidam-idamkan sesuatu. Walaupun kamu ingin bulan, pasti papa akan ambilkan di langit demi cucunya papa, supaya anakmu ini enggak ngileran gitu, hehe, ujar papa mertuaku. Yah, katanya dia senang sekali bakalan punya cucu pertama dari aku dan Mas Hengki. Sudah enggak sabar ingin lihat cucunya mirip kakeknya atau mirip sama neneknya. Pertama kali papa mengantarkan aku memeriksakan kandungan ke dokter, aku juga senang karena papa mertuaku sabar menunggu meskipun antrian periksanya lumayan lama. Sikap papa beda jauh dengan Mas Hengki suamiku yang selalu enggak sabaran kalau disuruh ngantar dan nungguin aku ketika aku awal periksa kehamilan dan Mas Hengki belum berangkat pendidikan. Yah, karena antriannya panjang dan lama, akhirnya kami baru bisa pulang jam 11 malam dari tempat praktik dokter kandunganku. Di dalam mobil perjalanan pulang, papa mertuaku menanyakan kondisiku dan hasil pemeriksaannya tadi. Gimana? Apa sudah terlihat cucu aku cowok apa cewek? Kata papa bertanya sambil tersenyum. Saat itu aku mau menjawab, tapi kata papa, jangan dulu, katanya biar papa yang tebak. Papa bisa loh menebak kehamilan kamu ini cowok apa cewek cukup dengan meraba dan menerawang. Papa bisa tahu semuanya, kata papa mertuaku. Yah, papa bikin hatiku penasaran saja. Mana bisa sih ditebak-tebak, padahal pakai alat USG pun terkadang masih salah kok. Gimana caranya pak? Kan dokter pun kadang meleset kalau usia kandungan belum besar, tanyaku penasaran. Kamu penasaran ya wanita piro? Hehe. Entar deh ya, setelah sampai rumahmu, baru papa tunjukkan kemampuan papa, jawab papa mertuaku sembari kembali mengusap lembut di perutku. Ya, berawal dari kemampuan papa mertua, menebak dan menerawang, juga berawal dari rasa penasaran. Malam itu pun kisahku terjadi sangat indah sekali bersama papa mertuaku. Bagaimana cerita tentang pengalamanku bersama papa mertua? Mari kita simak kisahnya sampai selesai ya kawan. Begini kejadian selengkapnya. Namaku
Panggil saja Melina. Usiaku 25 tahun. Aku baru 2 tahun menikah dengan Mas Hengki dan sudah mulai mengandung anak pertama kami. Hengki suamiku itu merupakan anak tunggal dari Pak Haki dan Bu Rizka, pasangan pengusaha yang lumayan kaya. Sebagai anak tunggal, Hengki sudah terbiasa dengan perhatian penuh dari orang tuanya. Mungkin karena aku ini istrinya Hengki yang juga menjadi menantu satu-satunya untuk Pak Haki dan Bu Rizka. Papa mertuaku itu usianya 53 tahun, gagah dan tampan. Itu sangat terlihat pula kepadaku. Mungkin karena aku ini istrinya Hengki yang juga menjadi menantu satu-satunya untuk Pak Haki dan Bu Rizka. Aku dan Mas Hengki tinggal terpisah dengan orang tua, karena Mas Hengki sudah mapan dan punya rumah sendiri. Nah, saat aku hamil dan Mas Hengki harus bertugas dinas pendidikan ke Eropa, aku jadi tinggal sendirian di rumah, hanya ditemani sama Mbok, si pembantu rumah tanggaku. Namun, mertuaku tetap menengok dan mengunjungiku, kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Selebihnya, cuma bertanya kabar melalui pesan WhatsApp atau telepon saja. Kisahnya jadi berubah setelah Papa Hengki mertuaku rutin mengantarkan aku periksa ke dokter spesialis kandungan. Diam-diam Papa mertuaku selalu mampir ke rumah tanpa memberitahu Mama Siska. Ya, terus terang dalam kondisi mengandung dan harus berjauhan dengan Mas Hengki suamiku, aku jadi merasa sering kesepian. Apalagi namanya bumil kan? Rasanya sangat ingin mendapatkan kenyamanan. Kalau perut yang mulai kembung ini dielus dan diusap-usap sama suami sendiri. Ya, sudah malam itu, sehabis periksa ke dokter, Papa mertuaku enggak langsung pulang ke rumahnya karena mau main tebak-tebakan sama aku. Papa mertuaku ini orangnya sangat humoris, sehingga aku juga senang banget kalau sedang bersama beliau. Apalagi sejak awal menikah dengan Mas Hengki suamiku, Papa mertuaku sepertinya agak gimana gitu sama diriku. Ya, aneh saja. Setiap kali bertemu orang tua Mas Hengki, aku memang selalu bersalaman dan cipika-cipiki sebatas menghargai mertua. Tapi Papa mertuaku itu agak kurang. Sewaktu enggak ada siapa-siapa yang melihat, beliau sering curi-curi bukan hanya salim dan cipika-cipiki, namun nyosor mengecup bibirku. Kata Papa hal itu lumrah, lagian hanya sebuah kecupan biasa sebagai tanda kasih sayang mertua kepada menantu. Yang aneh itu kalau Mama yang mengecup bibirmu, Melina. Begitu kata Papa mertuaku saat aku tanyain kok beliau mengecup bibirku. Kehadiran Papa mertuaku yang sering datang ke rumahku setidaknya bisa menghibur hatiku yang rindu sama suamiku. Selain humoris, Papa Hengki juga pandai sekali memuji dan mengambil hati kaum hawa. Wah, Mas Hengki anaknya pun aku rasa kalah jauh untuk hal yang satu itu. Papa mau Melina buatkan kopi apa teh hangat saja biar enak ngobrolnya? Tanyaku ketika kami sudah sampai di rumahku. Ah, enggak usah repot Melina. Kita duduk saja di sofa yuk. Kan Papa mau menebak cucu Papa itu cowok atau cewek. Balasnya seraya lebih dulu melangkah dan duduk di sofa ruang tengah rumahku. Yah, malam itu aku jawab iya. Tapi aku minta izin sebentar mau ganti pakaian sama cuci muka dulu. Soalnya selama hamil, aku lebih nyaman pakai gaun tidur biasa, bukan baju hamil yang ribet. Aku sengaja pakai gaun tidur biru muda yang modelnya memang agak kekurangan bahan, agak tipis dan panjangnya di atas lututku, supaya lebih sejuk dan sepoi-sepoi kurasakan. Waktu aku keluar kamar dan menghampiri Papa mertuaku, mata Pak Hengki kelihatan berbinar melihat penampilanku. Yah, aku bisa merasakan beliau kagum banget sama penampilanku. Ih, kamu cantik sekali pakai gaun itu Melina. Mari terus menonton film bersama. Ah, goda Papa mertuaku. Aku senyum malu, tapi tetap mencoba bersikap biasa. Yah Melina, Papa kan mau nebak cucu Papa ya. Ya udah,
Kamu mau langsung papa tebak apa kita ngobrol dulu nih? Tanya papa mertua. Terserah papa deh, tapi sambil diusapin perut Melina ya papa, biar cucunya papa enggak nakal. Dari tadi nendang-nendang terus, pintaku. Musik. Senang sekali mendengar permintaanku. Tangannya langsung bergerak dan mengusap perutku, seolah dia sedang mengusap kepala cucunya. Kalau cowok pasti gagah kayak kakeknya, dan kalau cewek pasti cantik kayak mamanya, ujar papa mertuaku sembari menatapnya. Aku ulangi lagi kalimat papa dan mencerna kata demi kata. Kok ada yang aneh ya? Sehingga aku protes dong. Ih, ini anakku cowok. Ah, seperti bapaknya lah. Masa seperti kakeknya? Kan yang buat Mas Hengki, bukan papa, ujarku. Protesku bikin papa mertuaku tertawa bahagia. Kata papa, berarti anak yang aku kandung beneran anak cowok. Soalnya yang aku protes soal anak cowok. Yah, aku juga jadi ikut senang dan kagum sama papa Hengki. Kok tebakannya tepat dengan hasil USG pemeriksaan di dokter spesialis? Padahal aku enggak pernah bilang papa tentang hasilnya. Wah, papa hebat ya. Kok bisa sih tepat tebakannya? Coba, Melina pengen tahu papa bisa nebak apa saja selain anak Melina, tanyaku. Papa mertuaku tetap santai meski aku puji hebat begitu. Wajahnya cuma tersenyum dan tangannya tetap mengusap-usap sambil menatap wajahku. Kamu beneran mau papa tebak? Biar papa tebak merah muda warnanya dan enggak ada rambutnya, bisik papa mertuaku. Waduh, jantungku langsung berdebar. Wajahku seketika bersemu merona dan malu. Aku berpikir, papa pasti bisa melihat dan menebak semua yang ada pada diriku. Ih, salah kok. Melina pakai biru muda. Papa ngawur. Ah, ujarku dengan wajah menunduk. Tak berani menatap wajah papa mertuaku. Yah, kata tebakannya berarti salah dong. Makanya, supaya papa bisa mempercayai pengakuanku, apa merah muda atau memang biru muda? Astaga, saat itulah aku yang jadi malu sendiri. Pantesan papa menebak merah muda dan enggak ada rambutnya. Yah, ternyata aku lupa menggunakan kain segitiga itu sewaktu berganti pakaian. Tuh kan, tebakan papa yang benar. Kamu sekarang harus kasih hadiah, Mel. Karena benar tebakannya, ya Mel kalah dong. Iya deh, tapi papa mau hadiah apaan? Tanyaku malu. Papa mertuaku menjawab dengan meraih aku dan membisiki sesuatu. Setelah itu, wajah papa tersenyum malu. Akhirnya malam itu untuk pertama kalinya, aku memberikan musik hadiahnya. Papa semakin sayang sama aku dan selalu ingin tahu perkembangan kehamilanku. Papa juga yang membelikan aku apa saja yang aku idamkan supaya anakku enggak ngileran. Yah, aku juga bahagia sekali bisa memberikan hadiahku kepada papa mertua. Soalnya Mas Hengki suamiku kan sedang tugas jauh di sana. Nggak tahu deh, mungkin nantinya tebakan papa itu benar. Kalau anakku cowok, pasti akan gagah dan tampan seperti kakeknya ini. Sekian dulu ya kawan.